baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya, haleluya. Tema kita di bulan Februari adalah Facing the Giant atau menghadapi raksasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini melalui live streaming. Shalom. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk keluarga kami Tuhan. Kalau pagi ini kami mau memulai ibadah kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang turun, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
setiamu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Mari setiap saudara yang merasakan hadirat Tuhan, mari kita sembah Dia lebih lagi. Penuhi setiap kami, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu. Mari setiap saudara yang merasakan hadirat Tuhan, mari bersama angkat suaramu lebih lagi untuk Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan dan indahnya penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari setiap saudara bersama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin, amin. Pagi ini kami mengangkat tangan kami Tuhan,
Kami bersujud menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan, sembah Dia, naikkan penyembahan-Mu, bersyukur, kami bersyukur. Ungkapan hati kami Tuhan, setiap rinduan kami, kami puji Engkau, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Setiap hadirat Tuhan, ungkapkan setiap hati saudara, nyatakan setiap penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Mari sembah Dia, mari tinggikan Tuhan, biar hadirat Tuhan kami rasakan. Satu nama, nama Yesus. Dia yang berdaulat, Dia yang menyertai. Kami bersyukur, kami menyembah hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap kebaikan-Mu dalam keluarga kami. Kau yang pulihkan setiap kami, pulihkan setiap ekonomi kami Tuhan, pulihkan setiap kesehatan kami Tuhan. Pagi ini kami datang menyembah di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau memuji meninggikan Kau lebih lagi Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Pandang kekudusan-Mu.
bersorak paling meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Penyertaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami. Kau yang hadir di tempat ini. Mari bersama-sama dengan saya, setiap saudara yang merasakan hadirat Tuhan, mari kita katakan amin. Bapak Ibu merasakan sukacita pagi ini? Mau memuji Tuhan lebih lagi? Yes, mari kita pujikan Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Mari salami kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga yang tetap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan setiap Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, tercipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, amin. Mari setiap kita bersuka cita, kita bersorak-sorai lebih lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Karena Tuhan Allah yang baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau mendengar suara Bapak Ibu lebih lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Lambaikan tangan saudara. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari bersama kita katakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Karena Tuhan Allah yang baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersorak-sorai. Haleluya, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang besar. Amin. Bapak dan Ibu bangga memiliki Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi engkau. Amin. Beri tos kanan kiri. Kita punya Allah yang besar, katakan. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi engkau dan saya. Tak besar
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, katakan. Yes, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Katakan saudara, aku tak dapat balas. Oh, besarkan nama, katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Yes, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara bangga memiliki Yesus Tuhan yang begitu besar. Yes, bukan hanya dengar kata orang, tapi kita mengalami Yesus yang ajaib. Yesus yang menolong hidup engkau dan saya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita menyiapkan persembahan kita. Kita juga menyiapkan hati kita menerima kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami ada itu semuanya karena kemurahan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah memuji-Mu ya karena nama-Mu. Itu semuanya boleh menjadi yang terbaik buat Engkau. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan buat Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi doa harum dari hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya rindu kaum bapak, kaum pri angkat pujian ini dari awal. Engkau yang lebih mengerti
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat Tuhan, katakan, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, nyatakan imanmu. Ku percaya Kau. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Allah yang besar menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi yang hari yang indah ini. Kau beri kesempatan kepada setiap kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau selalu menjagai, menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah lalai akan setiap janji-Mu Bapa. Biar pada pagi hari ini Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kami, melindungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau kuduskan, Kau sucikan setiap hati pikiran kami, dan Kau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami akan duduk diam mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam judul firman Tuhan pada bulan ini adalah menghadapi raksasa. Kalau dikatakan menghadapi raksasa, kita sebagai manusia
kita seolah-olah takut, ngeri, dan tidak mampu. Karena raksasa itu adalah yang begitu sangat luar biasa, sangat ganas, sangat mengerikan. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam keadaan apapun, dalam setiap keadaan apapun, bila kita tetap berserah kepada Tuhan, raksasa yang besar sebagaimanapun akan dikalahkan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan menghadapi raksasa, di mana dikatakan Daud menghadapi raksasa, yaitu Goliat. Kita menghadapi raksasa, kita juga menghadapi raksasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Daud secara kasat mata dia menghadapi Goliat yang gede, dukun yang demikian rupa. Raksasa-raksasa yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah masalah, pergumulan, persoalan yang berat saat-saat ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya sekalipun masalah-masalah raksasa-raksasa yang berat di depan kita, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan sangat melindungi kita, Tuhan sangat peduli kepada kita. Kalau kita benar-benar di dalam setiap kehidupan kita, kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan pasti menolong. Puji nama Tuhan. Tuhan pasti menolong di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, bila kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Kita membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Pulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Demikianlah pengakuan daripada Daud. Dia yang mengatakan kalau Daud selalu dilindungi oleh Tuhan, Daud selalu dibela oleh Tuhan, dalam setiap keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai Daud, karena Daud setia taat kepada Tuhan. Maka begitu dia akan menghadapi raksasa yang begitu besar, raksasa yang begitu gede, dan dia percaya bahwa sangat-sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai, Tuhan sanggup melindungi, dan dia pasti akan menang. Itu yang ada di dalam pikiran Daud, yang ada di dalam benak Daud, karena dia percaya Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang pasti menolong dan melindungi. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, Tuhan yang kita sembah tidak ada bedanya dengan Tuhan yang disembah Daud. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Bila kita setia kepada Tuhan, kita berserah sepenuh kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong. Amin. Puji nama Tuhan. Daud sangat percaya sekali akan perlindungan, akan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 60 ayat 13 hingga 14. Mazmur 60 ayat 13 hingga ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 60 ayat 12. Dengan berikanlah kepada kami, mulai ayat 13. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Ayat yang ke-14, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita.
Itu yang dikatakan, itu yang keluar di dalam hati Daud, bahwa dia percaya Tuhan pasti memberi pertolongan kepada dia. Kalau hidup Daud di dalam bara bahaya, di dalam keadaan katakanlah keadaan bahaya, Daud berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka di situ Daud mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan kita pun saat-saat ini bila kita menghadapi suatu hal-hal yang luar biasa, seolah-olah kita tidak mampu. Saat-saat ini kita diperhadapkan kepada keadaan-keadaan dunia ini yang semakin hari bukan semakin baik. Dari demi hari kejadian-kejadian begitu mengerikan. Keadaan-keadaan dunia yang semakin mengerikan. Tetapi bila kita berjalan dengan Tuhan, bila kita berserah sepenuh kepada Tuhan, seperti kehidupan Daud, apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan pasti menolong kita. Puji nama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan saat-saat ini yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mengalami apa? Mengalami kelesuan rohani. Karena apa? Dia tidak menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, melainkan kepada kekuatan sendiri, kepada kemampuan sendiri. Bahkan mungkin kalau dikatakan begitu mengandalkan kepada harta kekayaannya sendiri. Itu yang membuat mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka bagaimana dia menghadapi masa depan. Apa yang harus ia lakukan? Dia kalau melihat situasi, keadaan saat-saat ini, dia seolah-olah tidak sanggup. Seolah-olah dia takut menghadapi masalah, menghadapi apapun. Sehingga dia menjadi lemah rohani. Seberapa banyak kalau kita melihat orang-orang yang di luar sana, dia melihat keadaan-keadaan dunia yang semakin hari semakin mengerikan. Dia tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dia mengandalkan hartanya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan banyak mereka yang seberapa banyak yang jatuh. Tetapi puji nama Tuhan, kita yang ada di tempat ini, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah persoalan boleh ada di depan kita. Tapi kita percaya bila kita punya perasaan, mempunyai kuasa kita, perasaan kita berharap kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, maka di situ kita percaya Tuhan pasti menolong. Keadaan apapun yang terjadi saat-saat ini di dunia ini, tapi bila kita bersama dengan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Di ayat 13 tadi dikatakan bagaimanakah pernyataan Daud. Daud tidak mampu menghadapi raksasa yang gede. Daud seolah-olah dia tidak berdaya menghadapi raksasa Goliat yang gitu besar. Tapi dia hanya berseru kepada Tuhan. Di dalam ketidakmampuan Daud, di dalam keberdayaan Daud, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan pasti menolong. Demikian bagaimana pernyataan Daud, ia memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Bahwa dia berharap kepada segala perkara yang ada di dunia adalah sia-sia belaka. Karena itu dia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya penyertaan Tuhan yang sanggup melindungi kita. Biar pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, masalah persoalan boleh silih berganti. Tapi kalau kita seperti Daud hanya berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Puji nama Tuhan. Daud tidak tawar hati. Daud mempunyai harapan bahwa dia di dalam keadaan apapun Tuhan sanggup menolong Daud. Kalau di masa lampau Tuhan sanggup menolong Daud, pada saat ini pun Allah yang kita sembah adalah sama dengan Allah Daud. Tuhan pasti menolong kita. Persoalan masalah boleh terjadi, tapi kita jangan mundur. Kita mundur selangkah, jangankan 2 langkah, mundur selangkah, kita akan
kecewa, kita akan ditinggalkan, dan kita akan bukan hanya sekali, kalau sudah sekali mundur tambah mundur. Tapi biarlah apapun yang terjadi saat-saat ini, masalah persoalan boleh menghadang di hadapan kita, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita boleh tetap maju bersama Tuhan, setia kepada Tuhan. Persoalan-persoalan masalah akan tersingkirkan bila kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bila Daud disertai oleh Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, kita pun pasti akan disertai oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kalau melihat memang keadaan saat-saat ini mengerikan, di luar sana kita kalau mendengar berita-berita sangat-sangat menakutkan, karena tidak di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita hidup di akhir zaman. Benar, akhir zaman banyak hal-hal yang mengerikan. Tetapi bila kita tetap sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan seperti Daud, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti melindungi kita. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan jelas dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, akan kecil kekuatan kita. Di mana kita mengalami masalah persoalan, di mana kita mengalami hal-hal yang seolah-olah tidak mendapatkan jalan keluar. Bila kita tawar hati, maka kita akan lemah dan kita seolah-olah tidak berdaya. Akan kecil kekuatan kita. Tapi bila kita tetap berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan yang luar biasa, kita percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar. Orang yang tawar hati, kecil peluangnya untuk bisa menang di dalam masalah persoalan. Karena orang yang tawar hati, dia pasti tidak merasa nggak percaya benar-benar kepada pertolongan Tuhan. Daud selalu mendapatkan pertolongan. Karena apa? Daud mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Dia percaya kalau dia mengarahkan pandangan kepada Tuhan, dia tahu yang dapat menolong di dalam masalah kesukarannya hanya Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan yang dapat menolong kita. Kita hanya mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Mungkin manusia, mungkin saudara kita tidak bisa menolong kita, tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Ia sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membuka jalan. Tapi kadang-kadang banyak di antara orang-orang yang manusia yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang karena sekarang adalah serba instan. Jadi dia mintanya instan. Masalah persoalan pasti silih berganti berdatangan. Tapi karena dia minta yang instan, itulah yang membuat dia mundur, yang membuat dia tidak bertahan. Seolah-olah Tuhan melupakan, Tuhan melalaikan keadaannya. Tapi kita harus ingat, Tuhan ingin melihat sampai di mana hati kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Di saat kita mengalami persoalan, di saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap menantikan janji Tuhan. Di situ luar biasa, Tuhan pasti menolong kita. Jangan kita lalai, jangan kita langsung lari dari kenyataan. Kalau saat ini berdoa, mungkin Bapak Ibu sekalian ada pergumulan yang berat, mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tapi tetap memandang Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, maka di situ jawaban-jawaban pertolongan Tuhan pasti terjadi. Karena kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita belum menerima jawaban itu. Bukan Tuhan lalai, bukan Tuhan menutup mata atau menutup telinga akan kita permohonan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tetapkah kita bersandar kepada Tuhan? Tetapkah kita berserah kepada Tuhan seperti Daud? Bila kita seperti Daud, maka disitulah luar biasa. Tuhan pasti mendengar jawab
mendengar dan menjawab doa kita. Karena setiap masalah, setiap persoalan dan jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan pasti menjawab. Kalau kita saat-saat ini belum terjawab, marilah kita tetap koreksi diri kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Apakah kita lalai berdoa kepada Tuhan? Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita bangun itu kadang-kadang kita terlambat bangun, kita lalai. Kita utamakan hal-hal jasmani kita. Tetapi marilah kita pada pagi hari ini, janganlah melalaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Utamakan Tuhan di dalam setiap masalah. Utamakan Tuhan di dalam setiap kita bangun pagi. Di situ luar biasa. Mujizat demi mujizat pasti terjadi. Karena kita percaya, kita tahu ya. Banyak anak ibu-ibu kalau bangun terlambat, takut terlambat, suami bekerja terlambat, anak-anak sekolah terlambat, itu di sini saya percaya enggak ada. Tapi kebanyakan itu kalau di sana-sana itu dia apa? Ke belakang dulu menyediakan makanan-makanan untuk jasmani. Itulah yang sering kali terjadi. Sehingga seolah-olah doa-doa kita tidak terjawab. Tapi kalau kita terbiasa, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan tepat pada jamnya itu kita pasti bangun. Paling telat-telat 5 menit ya. Kurang-kurangnya 10 menit gitu. Seperti ada yang membangunkan kita. Di situ luar biasa. Karena saya sudah mengalami. Saya dipercaya di dalam keluarga saya, di dalam orang tua saya, opa oma saya, karena dia juga gembala bapak hamba Tuhan. Dia tuh kalau mengajak kita bangun bukan jam 4. Enak kalau di sini 4:30 ya Bugem ya. Doa pagi 4:30. Di opa oma saya itu jam 3 itu loh sudah disuruh bangun. Tapi karena apa? Oma opa punya toko, jadi dia jam 3 harus bangun. Jadi saya kalau sudah di rumah opa oma, saya terbiasa ikut bangun pagi. Jadi itu kebiasaan yang saya alami sampai saat ini jam 3, kurang jam 3 saya sudah bangun. Itu yang saya alami. Kalau seolah-olah anak saya marah, "Mama, besok jangan bangun pagi-pagi. Ya toh, kecapean ini gini bla bla bla." Saya bilang, di dalam Tuhan, kalau kita mengiring Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada kata capek. Apalagi kita berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan pasti memberikan kekuatan. Itu yang saya alami. Jadi setiap anak saya beritahu saya jawab demikian. Seperti kemarin, beberapa hari yang lalu anak-anak saya datang, dia bilang, "Mama biasa, kalau bangun terlalu pagi, jangan pagi-pagi, ma, bla bla bla." Jangan ngatur mama bangun pagi, biar mama bangun jam 2, jam 3, bukan urusanmu. Urusan mama sama Tuhan. Buktinya sampai detik ini, Tuhan pelihara mama, bukan kamu yang pelihara mama. Saya berkata demikian. Sehingga anak saya yang oh ya dia hanya ketip gini. Karena saya sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti menolong saya. Bukan saya pameran, bukan saya apa. Tetapi selama saya ikut Bu Evi, selama saya di gereja sini 24 tahun. Dan saya percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada diri saya sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, itu yang saya alami. Pernah saya merasakan sesuatu, sudah saya saksikan beberapa tahun yang lalu, kalau saya mestinya operasi, Tuhan tolong tidak sampai operasi. Itu adalah mujizat. Lalu beberapa tahun yang lalu, kaki saya itu di lutut itu ada menonjol keluar. Saya gini, Tuhan, lek ke dokter pasti dioperasi. Ya toh? Pasti dioperasi, kan dokter dikit-dikit main operasi, wes gak urus. Terus saya berdoa kepada Tuhan, saya bertanya sama Mas Ella, "Mas, kene iki gak ono tata sing pinter ngono. Wes Bu Esther gak usah doa wae," kata lho. Kok doa Bu Esther gak waras jare. Aduh, arek iki yo iso ngomong ngono kate. Langsung saya dari kantin duduk di bawah karena dia berkata demikian. Saya terus kayak, iya wong iki sang ngomong ngene wae aku. Langsung saya masuk di kantornya Bu Evi, enggak ada orang, saya doa. Tuhan, Engkau pakai anak ini menjadi suara Tuhan. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan belum menjawab. Mungkin saya ada yang sesuatu Tuhan ingin melihat hati saya ya. Saya berdoa ke kantor, saya berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bukan saya marah, tapi saya bersyukur. Karena itu adalah yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya. Saya berdoa.
Begitu saya berdoa, saya amin, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Besok pagi tetap saya menjalani doa, pagi tetap saya berdoa. Tetapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian, yang mentol itu loh nggak ada, hilang, amin, puji nama Tuhan. Itu yang saya alami, yang luar biasa. Sampai teman saya tanya, loh, kamu kok gak ada itu, kamu ke dokter mana? Loh, kamu kok tanya aku ke dokter mana? Dokterku adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, saya bilang. Ngawurmu katanya, kok iso katanya. Loh ya iso, kamu mungkin yang kurang kuat kenceng tak doamu, saya bilang gitu. Itu saya bersyukur, pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Di mana saya hidup, saya dekat kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kadang kita merasa nggak mampu, kadang kita merasa nangis, kadang kita merasa sedih. Tetapi di dalam kita tetap mengiring Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dan Tuhan selalu menolong saya. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau saya sampai saat ini ada di tempat ini bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan, bukan kekuatan saya. Itu karena Tuhan yang memberikan kepada saya. Karena itu di dalam kehidupan saya, di dalam keadaan Bapak Ibu sekalian yang ada di pagi hari ini, janganlah lalai. Pertama, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas daripada anak-anak Tuhan. Yang kedua, janganlah lalai untuk datang kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dahulu daripada hal-hal duniawi. Bila kita mengutamakan Tuhan lebih dahulu, seperti Daud mengutamakan Tuhan, dimanapun dia melangkah, dimanapun dia berjalan, Tuhan selalu menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga menyertai kita. Karena yang kita sembah sama dengan Allah Daud. Puji nama Tuhan. Kalau yang pertama tadi itu Tuhan pasti menolong. Lalu yang kedua, ada bekal atau ada persiapan. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus mempunyai bekal, mempunyai persiapan. Kita kalau mau rekreasi, kalau mau jalan-jalan, apalagi ibu-ibu, nomor 1 bekal. Bekal toh? Oh iya bawa bekal kok pendek jalan. Kemarin mau usia Mas mau rekreasi, ada salah satu ibu bilang gini, Bu Esther kira-kira wonge piro? Lho lha apa wonge piro? Saya bilang, oh sudah tahu kan, sudah di semua, katanya bilang. Loh, kita mau bikin makanan biar untuk bekal di jalan, katanya gitu toh. Oh, bekal. Kita dalam menempuh perjalanan dari Sidoarjo ke Malang itu aja bawa bekal. Supaya apa? Katanya supaya nggak sampai kalau telat-telat makan, nggak sampai lapar, ada yang. Saya bilang, di dalam kehidupan kita secara jasmani, kita butuh bekal untuk perjalanan kita ya. Apalagi di dalam kehidupan rohani kita juga perlu bekal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lalai untuk berdoa setiap pagi, baca firman, utamakan Tuhan lebih dahulu. Itu bekal kita yang terutama. Kalau itu kita jalankan setiap hari, setiap pagi, di situ luar biasa pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya di tempat ini semua punya bekal-bekal rohani. Karena kalau pagi, doa pagi. Gitu? Doa pagi, punya bekal semua, baca firman. Jadi kita percaya di tempat ini Tuhan pasti menolong mendengar setiap doa kita. Puji nama Tuhan. Jadi kalau tadi yang pertama Tuhan menolong, yang kedua ada bekal atau ada persiapan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud waktu menghadap orang Filistin, waktu mau menghadapi Goliat yang gede tinggi, yang bawa tombak yang demikian rupa, Daud membawa bekal. Dia percaya bahwa di dalam dia berperang,
Bila dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Dia bekalnya gampang, dia enggak bawa laras tembak yang besar, yang panjang enggak. Dia hanya bawa batu yang kecil-kecil, hanya 5 batu. Itulah yang dipersiapkan oleh Daud untuk menghadapi Goliat. Di dalam Daud akan menghadapi Goliat, kalau kita amati, kita perhatikan, kita baca firman Tuhan, dia tidak merasa tawar hati, dia tidak merasa takut karena dia percaya Tuhan menolong, dia pasti menang. Itu yang ada di dalam hati daripada Daud. Dia mempersiapkan semuanya itu, dia membawa itu, lalu ia berjalan, dia membawa bekal itu, dan dia menantang kepada Goliat. Apa yang ia katakan? Dia mengatakan, engkau membawa pedang, engkau membawa tombak, tetapi aku datang kepadamu hanya membawa nama Tuhan. Di mana Daud sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang segede, Goliat yang gede sedemikian, secara manusia takut. Tetapi Daud percaya bersama dengan Tuhan, dia melangkah dengan Tuhan, dia pasti mendapat kemenangan dan Tuhan pasti menolong. Di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, segede apapun masalah kita, jangan kita melihat masalah kita. Kalau kita melihat masalah kita, kita akan lemah. Kalau kita melihat masalah kita yang sedemikian bertubi-tubi, kita akan mundur. Tapi kalau kita memandang Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, di situ Tuhan menyertai kita dan kita akan tetap setia kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian yang pada pagi hari ini, segede apapun persoalan Bapak Ibu sekalian, masalah persoalan, tetaplah memandang Tuhan. Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Tetap kita andalkan Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 23 ayat keempat, apa yang dikatakan Daud? Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Kiranya firman ini juga jadi berkat bagi kita. Di dalam lembah kekelaman, di dalam kesukaran apapun, Daud percaya bahwa disitulah Tuhan menolong. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam masalah persoalan, di dalam ujian, di dalam kita menjalani lembah kekelaman, kita jangan mencari pertolongan kepada siapapun. Carilah pertolongan kepada Tuhan seperti Daud. Kita harus membuat keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti Daud. Dalam bahaya, dalam dia menghadapi Goliat, Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang dia hadapi, dia mendapatkan kemenangan. Pada pagi hari ini, persoalan apapun, marilah kita hadapi dengan berserah sepenuh kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan kepada setiap kita. Perjalanan hidup Daud penuh tantangan. Perjalanan hidup kita juga sebagai manusia penuh tantangan. Sangat penuh tantangan. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Tantangan demi tantangan kita hadapi. Tetapi bagaimanakah iman kita? Bila kita seperti Daud. Sekalipun dia dikejar-kejar oleh Saul. Sekalipun dia menghadapi Goliat. Bersama dengan Tuhan Daud mendapat kemenangan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, bila kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mendapat kemenangan dan mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang kita menerima mujizat dari Tuhan tidak langsung doa amin terus kita dapat, enggak. Tapi Tuhan melihat sampai di mana iman kita, sampai di mana penyerahan kita kepada Tuhan. Itu kadang-kadang Tuhan ingin menguji iman kita, setia gak ke Tuhan kita kepada Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Apapun yang terjadi,
di dalam keadaan kehidupan kita, tetap kita andalkan Tuhan seperti Daud, maka kita percaya Tuhan pasti menolong. Sekalipun demikian, Daud tetap setia kepada Tuhan, dia mendapat pertolongan. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan, kita baca Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, biarlah kita tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, dan Ia yang akan menuntun jalan kita menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan. Jika kita mengalami jalan buntu, jika kita mengalami seolah-olah kita mengalami sesuatu yang kesulitan di dalam masalah persoalan, tetapi bila kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, maka di situ luar biasa. Kadang-kadang jalan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini, kadang-kadang kita merasakan berat, kadang-kadang kita merasakan putus asa, kadang-kadang kita merasakan kok gini ya gitu. Tetapi di dalam tantangan-tantangan yang perlu dengan seolah-olah berat, tetapi biarlah kita penuh berharap kepada Tuhan. Tantangan-tantangan berat boleh menghadang, tetapi bila kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau yang pertama tadi Tuhan pasti menolong, yang kedua ada bekal, ada persiapan, maka yang ketiga maju melangkah bersama Tuhan. Amin. Kita harus maju melangkah bersama Tuhan. Dimana kalau kita maju melangkah bersama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Itu terjadi juga di dalam Daud. Kita membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 hingga dan 46a. Ayat 45 dan 46a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46a. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, aku akan mengalahkan engkau. Daud mempunyai iman, di mana dia menghadapi Goliat yang gede. Dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan dia berani menantang Goliat dan dia percaya dia pasti menang. Saat Daud menghadapi Goliat yang begitu luar biasa, yang Daud datang bukan dengan takut-takut atau gemetar, tetapi dia disertai oleh Tuhan. Dan Daud percaya Tuhan pasti menolong. Maka perkataan Daud yang dikeluarkan Daud adalah perkataan iman. Dia karena hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun engkau datang dengan pedang dan tombak, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud percaya bahwa dia tidak memakai alat-alat yang sedemikian rupa, tapi dia datang dengan nama Tuhan, dapat dalam perlindungan Tuhan. Disitulah dia mendapat luar biasa yang dapatkan. Dia dapat mengalahkan Goliat dan dapat mengalahkan Goliat saat itu juga. Daud sangat luar biasa mendapat pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Karena iman dan ketaatan itu tidak dapat dipisahkan. Iman dan ketaatan itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan melalui perbuatan tindakan yang kalau kita tidak melakukan dengan taat kepada Tuhan dan di setiap tindakan iman kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di situ iman itu akan mati. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita laksanakan, kita lakukan, kita percaya Tuhan pasti menolong, maka di situ luar biasa dan gitu kita mendapatkan kemenangan. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8, apa yang dikatakan oleh Daud? Daud hanya minta perlindungan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan di dalam Mazmur 141 ayat ke-8,
Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamulah, aku berlindung, jangan engkau campakkan aku. Itu yang permohonan Daud kepada Tuhan. Bahwa Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Dia hanya tertuju kepada Tuhan. Dan Daud hanya mohon perlindungan kepada Tuhan. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apakah yang dapat kita andalkan saat-saat ini? Kekayaankah? Hartakah? Pangkatkah? Tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan, kita berserah sepenuh kepada Tuhan, maka disitulah pertolongan Tuhan luar biasa. Kita harus mempunyai harapan penuh kepada Tuhan, memusatkan pikiran kita sepenuh kepada Tuhan, dan di situ Tuhan pasti menolong kita. Hal-hal yang buruk boleh terjadi, tetapi kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, segenting apapun dapat kita lewati, masalah demi masalah dapat kita lewati. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berserah sepenuh kepada Tuhan, dan dalam setiap kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, jangan kita mempunyai tawar hati sekecil apapun. Kalau kita mempunyai tawar hati sekecil, sekalipun kecil, di situ kita akan lemah. Tetapi biarlah kita menghilangkan tawar hati itu, utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan pasti selalu berharap kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Daud mendapat dalam pergumulan yang berat, Daud dapat menghadapi apapun, dan Daud mendapat kemenangan. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu hadapi saat-saat ini, kita percaya bila kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, di situ luar biasa, Tuhan pasti menolong kita. Mungkin saat ini kita berdoa belum terjawab oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita mohon kepada Tuhan belum terkabulkan masalah persoalan kita. Tapi setiap segala sesuatu ada waktunya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan masalah persoalan seolah-olah bertubi-tubi kita mohon pada Tuhan tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tetapkah kita setia mengandalkan Tuhan? Di situ Tuhan melihat hati kita. Bila kita tetap berpaut kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tepat pada waktunya Tuhan tolong. Memang kita sebagai manusia apa-apa itu gerusa-gerusu nang cepet nang mari nang wis, ya toh. Saya aja kalau disuruh itu cepet saya karena cepet gitu. Cepet lah jalan gitu jatuh. Ya memang benar. Kalau jalan cepet nanti lek jatuh ya opo, ya toh. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan juga demikian. Tuhan mengatakan, kamu ini, Tuhan aku gini. Kita harus tetap setia, cepat cari Tuhan. Jangan cari-cari yang lain. Andalkan Tuhan, cari Tuhan cepat-cepat. Tuhan pasti menolong. Jangan kita lambat-lambat. Nanti doa kalau jam piro. Aduh, doa itu nanti kan jam 10 doa kita. Di apa? Saiki jam 10 kurang titik. Gak apa-apa. Telat 5 menit gak apa-apa. Iya gak apa-apa 5 menit. Besok 10 menit, lusa 10 menit, lusa lagi tambah setengah jam, seperempat jam. Ya toh? Kita tidak boleh terlambat. Apapun kita harus cepat-cepat jam 10 ya tepat jam 10, jam 4 ya jam 4 doa. Di situ kalau kita mempunyai minat, punya on time, kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan juga menolong kita tepat waktunya. Enggak ada diulur-ulur. Kata Tuhan, oh kamu lihat doa lo. Tak suruh doa jam 10, jam 4 pagi kamu sih enak-enak males ya. Aku ya males saya nanti coba ya opo. Ya toh? Karena itu di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang diperintahkan kepada kita, kita harus lakukan dengan segenap hati kita. Lakukan. Maka di situ luar biasa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Secara manusia terlambat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bila kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, tepat pada waktunya berserah kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita membaca Mazmur 31 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu ya
telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Itu yang dikatakan oleh Daud, sangat-sangat luar biasa. Di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama apapun yang terjadi, marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan melihat masalah, kita harus melihat kebaikan kita selama kita ada di dunia ini, selama kita dipelihara oleh Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan, Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara kita, tidak pernah Dia mengabaikan. Apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti memberikan kalau kita berjalan tetap di jalan Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Aku orang yang kuat, aku orang yang gagah, aku orang yang jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, andalkan Tuhan. Di situ luar biasa mujizat terjadi. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya setiap firman-Mu Kau tanamkan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetapi kami percaya bila kami mengandalkan Engkau Tuhan, seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, dia mendapat pertolongan. Kami juga pun, kalau kami semua mengandalkan Engkau dalam segala apapun, dalam segala keadaan apapun, kami percaya pertolongan Tuhan, mujizat pasti jadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kasih. Kami sungguh diberkati Tuhan. Lewat ibadah pagi hari ini, kami juga sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu bahwa kami tidak seorang diri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan, menjaga, memelihara hidup kami, bahkan Engkau yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Sri dalam seluruh kehidupannya. Di usia yang sudah 80 tahun lebih, kami percaya itu sebagai bukti bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin hari, boleh semakin melekat kepada Tuhan,
kami semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Dan satu hal kami percaya, Tuhan sudah menyelesaikannya bagi setiap kami. Kami pegang janji firman-Mu dan kami percaya Tuhan, hari ini ketika kami pulang dari tempat ini dan kami mengikuti ibadah online, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan berkat kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan mengalir menjadi milik kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.